Halo, selamat datang kembali di HFS, rumahnya kisah seru, selalu bikin haru. Hari ini kita akan membahas kisah seru untuk kalian. Senja yang seharusnya romantis berubah menjadi saksi bisu. Sebuah tragedi mengerikan ketika mobil yang ditumpangi sepasang kekasih terjun bebas ke dasar jurang. Dunia mengira ini adalah musibah remblong yang merenggut kebahagiaan. Namun puing-puing kendaraan itu menyimpan fakta yang jauh lebih gelap. Ketika cinta menjadi motif untuk melenyapkan nyawa, inilah janji di puncak senja. Kecelakaan atau kesengajaan. Di sebuah kafe mewah yang dipenuhi cahaya temaram, Aris menatap Maya dengan senyum yang begitu memikat. Hari ini adalah hari jadi mereka, dan Aris sudah menyiapkan kejutan spesial. Dia mengeluarkan sebuah kotak beludru merah dari sakunya, membukanya perlahan, dan memperlihatkan seuntai kalung berlian yang berkilauan. Mata Maya berbinar, penuh kekaguman. Dia tidak pernah menyangka akan menerima hadiah semahal ini. Dengan lembut, Aris memakaikan kalung itu ke leher jenjang Maya. Romantis sekali, mereka saling bertatapan, seolah dunia hanya milik mereka berdua. Tapi kebahagiaan itu tiba-tiba terusik. Ponsel Aris berdering, nama Sinta terpampang di layar. Wajah Aris langsung berubah tegang. Dia bergegas menjauh dari meja untuk menjawab panggilan itu, berusaha agar suaranya tidak terdengar oleh Maya. Dari kejauhan, Maya hanya bisa melihat Aris yang tampak gugup dan gelisah. Siapakah Sinta? Pertanyaan itu mulai menghantui pikirannya. Setelah menutup telepon, Aris kembali ke meja dengan senyum yang dipaksakan. Dia mencoba mengalihkan perhatian Maya, memuji betapa cantiknya kalung itu di lehernya. Tapi Maya, yang memiliki intuisi tajam, merasakan ada sesuatu yang disembunyikan. Dia mencoba bertanya, siapa yang menelepon? Tapi Aris hanya menjawab singkat, bukan siapa-siapa, cuman urusan kantor. Jawaban klise yang justru semakin memperkuat kecurigaan Maya. Malam itu, meski dihiasi hadiah mahal, terasa sedikit hambar. Ada rahasia yang melayang di antara mereka, menciptakan jarak yang tak terlihat. Maya memutuskan untuk tidak menanyakannya lebih jauh. Setidaknya, untuk malam ini, dia tidak ingin merusak momen yang seharusnya indah. Namun, benih keraguan sudah tertanam di hatinya. Siapa sebenarnya pria yang begitu ia cintai ini? Seberapa banyak rahasia yang Aris simpan darinya? Sementara itu, di rumah, Sinta, istri sah Aris, merasakan kehampaan yang semakin menjadi. Ini bukan kali pertama Aris pulang larut malam dengan alasan lembur. Awalnya Sinta percaya, tapi lama-kelamaan berbagai kejanggalan mulai muncul. Aris seringkali gelisah saat menerima telepon, menjauhinya seolah ada yang disembunyikan. Dia juga menjadi lebih dingin dan acuh tak acuh. Dulu mereka adalah pasangan yang hangat dan penuh cinta. Kini rumah tangga mereka terasa seperti cangkang kosong. Sinta sering menemukan dirinya menangis sendirian di malam hari, merindukan suaminya yang dulu. Kecurigaan bahwa Aris memiliki wanita lain semakin menguat. Suatu hari, saat membersihkan mobil Aris, Sinta menemukan struk pembelian kalung berlian yang sangat mahal, bertanggal tepat di hari jadi pernikahan mereka. Hatinya hancur, berkeping-keping. Aris bahkan tidak mengucapkan selamat padanya hari itu. Untuk siapa kalung itu? Kemarahan dan kesedihan bercampur aduk di dalam dirinya. Sinta memutuskan untuk menghadapi Aris. Malam itu, saat Aris pulang, Sinta menunggunya dengan struk pembelian di tangan. Untuk siapa ini, Mas? Tanyanya dengan suara bergetar. Aris terkejut. Dia tidak menyangka Sinta akan menemukan bukti itu. Wajahnya pucat pasi. Dia mencoba berkelit, mengatakan itu adalah hadiah untuk klien bisnisnya. Tapi Sinta sudah tidak bisa dibohongi lagi. Pertengkaran hebat pun tak terhindarkan. Sinta menumpahkan semua rasa sakit dan kecurigaannya selama ini. Aris yang terpojok justru balik marah dan menuduh Sinta terlalu pencemburu
dan tidak mempercayainya. Dia mengemas beberapa pakaiannya dan pergi dari rumah, membanting pintu dengan keras. Cinta hanya bisa terduduk lemas di lantai, air matanya mengalir deras. Rumah yang dulu menjadi surga baginya kini terasa seperti neraka. Dia merasa sendirian dan dikhianati. Di sisi lain, Aris langsung menemui Maya. Dia datang dengan wajah sedih yang dibuat menceritakan bahwa dia baru saja bertengkar hebat dengan keluarganya yang tidak menyetujui hubungan mereka. Tentu saja, dia tidak menyebutkan bahwa keluarga yang dimaksud adalah istrinya. Maya, yang hatinya luluh melihat Aris yang tampak rapuh, langsung memeluknya. Dia percaya sepenuhnya pada cerita Aris. Di mata Maya, Aris adalah korban dari keluarga yang kolot. Rasa cintanya pada Aris semakin dalam, bercampur dengan rasa simpati. Dia berjanji akan selalu ada untuk Aris, apapun yang terjadi. Aris tersenyum licik di balik pelukan Maya. Rencananya berjalan sempurna. Dia berhasil memanipulasi kedua wanita dalam hidupnya, membuat dirinya tampak sebagai korban di depan Maya dan menjauh dari tanggung jawabnya sebagai suami di depan cinta. Keesokan harinya, untuk menenangkan hati Maya dan membuktikan keseriusannya, Aris merencanakan sebuah perjalanan romantis. "Sayang, aku mau ajak kamu ke tempat spesial," kata Aris dengan suara lembut. "Puncak senja. Tempat itu sangat indah dan aku punya kejutan besar untukmu di sana." Mata Maya berbinar penuh harap. Kejutan besar? Jangan-jangan Aris akan melamarnya. Pikiran itu membuat hatinya berbunga-bunga. Dia membayangkan momen lamaran romantis di atas bukit dengan latar belakang matahari terbenam. Akhirnya, semua penantiannya akan terbayar. Dia akan menikah dengan pria yang sangat ia cintai. Tanpa ragu, Maya menyetujui ajakan itu dengan antusias. Mereka berjanji akan pergi keesokan harinya. Maya menghabiskan sisa harinya dengan penuh sukacita, memilih gaun terbaik dan membayangkan masa depan indahnya bersama Aris. Malam sebelum keberangkatan, suasana berubah drastis. Kamera membawa kita ke sebuah garasi tersembunyi yang remang-remang, jauh dari rumah Aris maupun apartemen Maya. Garasi ini tampak tua dan jarang digunakan. Di dalamnya terparkir sebuah mobil yang akan mereka gunakan untuk pergi ke puncak senja besok. Aris berada di sana sendirian. Wajahnya yang tadi penuh senyum dan kelembutan saat bersama Maya kini berubah total. Ekspresinya dingin, tatapannya tajam dan kosong, tanpa emosi sedikit pun. Dia membuka kap mobil, tangannya bergerak dengan cekatan dan terampil. Dengan sebuah kunci Inggris, dia mulai mengendurkan beberapa baut penting pada sistem rem mobil. Dia melakukannya dengan tenang, tanpa keraguan. Setiap gerakannya diperhitungkan dengan matang. Ini bukanlah tindakan impulsif, melainkan sebuah rencana yang telah dipersiapkan dengan sangat rapi. Setelah memastikan sabotase pada rem mobil itu sempurna, Aris menutup kembali kap mobil dengan perlahan. Dia mengelap tangannya yang sedikit kotor karena oli, lalu berdiri menatap mobil itu sejenak. Sebuah senyum tipis yang mengerikan tersungging di bibirnya. Senyum yang sama sekali berbeda dari senyum hangat yang biasa ia tunjukkan pada Maya. Ini adalah senyum kepuasan dari seorang predator yang berhasil menjebak mangsanya. Tidak ada lagi Aris yang romantis atau Aris yang tampak rapuh. Yang ada hanyalah sosok pria berhati dingin dengan niat yang sangat jahat. Apa sebenarnya rencana Aris? Mengapa dia melakukan ini pada Maya, wanita yang sepertinya sangat ia cintai? Adegan berakhir dengan Aris yang berjalan keluar dari garasi, menghilang ke dalam kegelapan malam, meninggalkan mobil yang telah menjadi perangkap maut. Perjalanan ke puncak senja besok bukanlah perjalanan menuju kebahagiaan, melainkan perjalanan menuju akhir yang tragis. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Jangan lupa subscribe untuk mengikuti kelanjutan ceritanya. Terima kasih sudah menonton.
Sebuah senyum tipis yang mengerikan tersungging di bibirnya. Senyum yang sama sekali berbeda dari senyum hangat yang biasa ia tunjukkan pada Maya. Ini adalah senyum kepuasan dari seorang predator yang berhasil menjebak mangsanya. Tidak ada lagi Aris yang romantis atau Aris yang tampak rapuh. Yang ada hanyalah sosok pria berhati dingin dengan niat yang sangat jahat. Apa sebenarnya rencana Aris? Mengapa dia melakukan ini pada Maya, wanita yang sepertinya sangat ia cintai? Adegan berakhir dengan Aris yang berjalan keluar dari garasi, menghilang ke dalam kegelapan malam, meninggalkan mobil yang telah menjadi perangkap maut. Perjalanan ke puncak senja besok bukanlah perjalanan menuju kebahagiaan, melainkan perjalanan menuju akhir yang tragis. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Perjalanan mobil menuju puncak senja dengan dialog penuh tekanan antara Aris dan Maya. Kita mau kemana lagi, Riz? Ini bukan jalan pulang kan? Suara Maya memecah keheningan di dalam mobil yang melaju di jalanan menanjak yang berkelok. Di luar, semburat jingga matahari terbenam mulai mewarnai langit. Aris memegang kemudi dengan erat, buku-buku jarinya memutih. Ke puncak senja. Aku dengar pemandangannya bagus dari sana. Jawabannya terdengar datar, nyaris seperti hafalan. Maya menghela napas, nadanya berubah serius. Aris, aku tahu kamu menghindar. Kapan kamu mau ajak aku ketemu orang tuamu? Kita sudah setahun lebih bersama. Apa kamu gak serius sama aku? Pertanyaan itu seperti pukulan telak. Keringat dingin mulai membasahi pelipis Aris. Dia melirik Maya sekilas, melihat tatapan menuntut di mata kekasihnya. Dia tidak punya jawaban, bukan jawaban yang ingin didengar Maya. Maya, sabar ya, nanti pasti ada waktunya, jawab Aris. Mencoba terdengar meyakinkan, tapi suaranya bergetar. Dia semakin dalam menginjak pedal gas, seolah ingin lari dari percakapan ini. Mobil melaju lebih kencang, menaklukkan tanjakan yang semakin curam. Sabar terus. Sampai kapan, Riz? Aku cuma butuh kepastian. Maya tidak menyerah. Dia memegang lengan Aris, memaksanya untuk melihat ke arahnya. Kalau kamu memang gak ada niat, lebih baik kita. Tiba-tiba Aris merasakan sesuatu yang aneh. Dia menginjak pedal rem untuk mengurangi kecepatan di tikungan tajam. Tapi tidak ada respons. Pedal itu terasa kosong, amblas ke lantai mobil. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Kenapa, Riz? Ada apa? Tanya Maya, merasakan kepanik. Remnya belum, seru Aris. Suaranya naik beberapa oktav. Kepanikan murni kini menguasai dirinya. Dia mencoba memompa rem berulang kali, tapi siap-siap mobil terus melaju tak terkendali di jalur menurun yang diapit oleh tebing di satu sisi dan jurang menganga di sisi lain. Maya menjerit, tangannya mencengkeram dashboard dengan putus asa. Aris, lakukan sesuatu, pelan-pelan. Aris, teriaknya histeris. Air mata mulai mengalir di pipinya. Di tengah kekacauan itu, pikiran Aris menjadi sangat jernih. Semua keraguan, semua tekanan, semua pertanyaan Maya kini terasa begitu jauh. Hanya ada satu insting yang mengambil alih, bertahan hidup. Sementara Maya terus berteriak panik. Mata Aris tertuju pada jalan di depan. Dia melihat sebuah tikungan tajam dengan pembatas beton yang tampak rapuh. Sebuah ide mengerikan, tapi satu satania pilihan terbentuk di benaknya. Gerakannya menjadi lambat, nyaris seperti dalam film. Dengan satu tangan tetap memegang kemudi yang bergetar hebat. Tangan kirinya bergerak perlahan menuju gesper sabuk pengamannya. Klik, suara pelan itu tenggelam oleh jeritan Maya dan deru mesin. Dia bebas. Maya tidak menyadarinya. Dia terlalu sibuk dengan ketakutannya sendiri. Memejamkan mata, berdoa untuk sebuah keajaiban. Tolong Aris, tolong. Aku takut, rintihnya. Maafkan aku Maya, bisik Aris. Lebih pada dirinya sendiri. Mobil semakin dekat dengan pembatas beton. Aris memutar kemudi dengan sekuat tenaga,
mengarahkan sisi penumpang mobil lurus ke arah pembatas. Tepat sepersekian detik sebelum benturan, dia mendorong pintu di sampingnya dengan kakinya dan melemparkan dirinya keluar dari mobil yang melaju kencang. Gedebuk, Aris mendarat keras di aspal. Berguling beberapa kali sebelum berhenti di pinggir jalan, tubuhnya penuh luka lecet. Di saat yang bersamaan, terdengar suara benturan logam yang memekakkan telinga. Mobil itu menghantam pembatas, meremukannya seperti kertas, dan tanpa jeda meluncur ke depan, terjun bebas ke dalam jurang yang gelap. Jeritan Maya yang terakhir terdengar menggema sesaat sebelum akhirnya ditelan oleh suara angin. Aris susah payah mengangkat kepalanya. Dari posisinya yang terbaring di pinggir jalan, dia melihat mobil itu jatuh, berputar-putar di udara, semakin kecil, hingga akhirnya 2 RR. Sebuah ledakan dahsyat mengguncang dasar jurang, diikuti oleh bola api raksasa yang menerangi kegelapan malam. Asap hitam membubung tinggi ke angkasa. Hening, hanya ada suara napas Aris yang terengah-engah memecah kesunyian malam. Dengan sisa tenaganya, dia merangkak ke tepi jurang, menatap ke bawah. Di sana hanya ada kobaran api yang melahap sisa-sisa mobilnya, sisa-sisa kehidupannya yang lama. Tatapan matanya kosong, tidak ada penyesalan, tidak ada kesedihan, hanya kekosongan. Pertanyaan Maya akhirnya terjawab. Dia tidak pernah berniat serius, dan kini dia bebas selamanya. Terima kasih sudah menonton cerita ini sampai akhir. Jangan lupa tinggalkan komentar kalian di bawah. Apa yang akan kalian lakukan jika berada di posisi Aris? Klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Dengan sisa tenaganya, dia merangkak ke tepi jurang, menatap ke bawah. Di sana hanya ada kobaran api yang melahap sisa-sisa mobilnya, sisa-sisa kehidupannya yang lama. Tatapan matanya kosong, tidak ada penyesalan, tidak ada kesedihan, hanya kekosongan. Pertanyaan Maya akhirnya terjawab. Dia tidak pernah berniat serius, dan kini dia bebas selamanya. Inspektur Bram tiba di lokasi kecelakaan tunggal yang menimpa Aris dan Maya. Sepintas, ini terlihat seperti kecelakaan biasa. Mobil menabrak pohon di jalanan yang sepi. Tapi insting Bram sebagai penyidik berpengalaman merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Tim forensik melaporkan tidak ada kerusakan pada sistem rem. Aneh. Bram mendekati mobil yang ringsek. Ia memperhatikan pintu di sisi penumpang tempat Maya duduk. Ada bekas congkelan paksa. Ini bukan sekadar kecelakaan. Bram juga melihat pola bekas rem di aspal yang janggal. Bukan seperti rem mendadak untuk menghindari tabrakan, tapi lebih seperti ada pergulatan yang menyebabkan mobil kehilangan kendali. Sesuatu yang sangat buruk telah terjadi di dalam mobil itu sebelum menabrak pohon. Di rumah sakit, pemandangan kontras tersaji. Aris dengan perban di kepala dan lengan yang digendong, dikelilingi oleh wartawan. Dia menangis terseduh-seduh, menceritakan betapa ia sangat mencintai Maya dan bagaimana kecelakaan tragis ini merenggut separuh jiwanya. Ia melukiskan gambaran pasangan sempurna yang hancur oleh takdir. Simpati publik mengalir deras. Aris memainkan perannya dengan sangat baik sebagai seorang kekasih yang patah hati dan trauma. Tapi di mata Bram yang mengamati dari kejauhan, semua itu hanyalah sandiwara murahan. Bram tahu air mata buaya seringkali lebih deras daripada air mata sungguhan. Setiap kata yang keluar dari mulut Aris terdengar palsu, terlalu dipoles, terlalu sempurna untuk sebuah duka yang nyata. Bram memutuskan untuk kembali ke lokasi kejadian. Dia yakin ada petunjuk yang terlewat. Dengan senter di tangan, dia menyisir area semak-semak di sekitar pohon tempat mobil itu menabrak. Matanya yang jeli
menangkap kilatan kecil di bawah dedaunan kering. Sebuah ponsel, ini bukan ponsel Aris yang sudah diamankan sebagai barang bukti, juga bukan milik Maya. Ini ponsel kedua. Bram berhasil membuka kuncinya. Isi di dalamnya membuat darahnya berdesir. Ratusan pesan singkat dari Maya. Isinya bukan kata-kata cinta, melainkan rentetan makian, kemarahan, dan ancaman. Maya mengancam akan membongkar semua kebohongan Aris. Dia tahu Aris memiliki rahasia besar, sesuatu yang bisa menghancurkan citra sempurna yang selama ini ia bangun. Motifnya semakin jelas. Ini bukan kecelakaan. Ini adalah pembunuhan berencana. Berbekal bukti baru ini, Bram segera menuju ke alamat rumah Aris yang tertera di data kependudukan. Sebuah rumah sederhana di pinggiran kota, jauh dari apartemen mewah yang ia tinggali bersama Maya. Bram menduga rumah ini menyimpan kunci dari semua teka-teki. Mungkin ada bukti lain atau saksi yang bisa menguatkan teorinya. Setiap langkah menuju pintu depan, Bram merasa semakin dekat dengan kebenaran. Dia sudah menyiapkan mental untuk menghadapi Aris dan semua kebohongannya. Dia akan membongkar semua ini demi keadilan untuk Maya. Bram mengetuk pintu. Tak lama kemudian, pintu terbuka. Seorang wanita muncul. Usianya sekitar akhir 30-an. Dengan wajah lelah namun ramah, dia tersenyum pada Bram. Bram mengira wanita ini mungkin asisten rumah tangga atau kerabat Aris. Bram memperkenalkan diri sebagai inspektur polisi yang sedang menangani kasus kecelakaan Aris. Wanita itu mengangguk mengerti. Lalu, dengan suara tenang yang sama sekali tidak menunjukkan keterkejutan, dia berkata, "Silakan masuk, Pak Inspektur. Saya Shinta, istri sah Aris." Dunia Bram seakan berhenti berputar. Semua kepingan puzzle yang tadinya berserakan kini menyatu dengan begitu cepat, membentuk sebuah gambaran mengerikan yang jauh lebih gelap dari yang pernah ia bayangkan. Di hadapannya berdiri motif pembunuhan yang sesungguhnya. Dia tersenyum pada Bram. Bram mengira wanita ini mungkin asisten rumah tangga atau kerabat Aris. Bram memperkenalkan diri sebagai inspektur polisi yang sedang menangani kasus kecelakaan Aris. Wanita itu mengangguk mengerti. Lalu, dengan suara tenang yang sama sekali tidak menunjukkan keterkejutan, dia berkata, "Silakan masuk, Pak Inspektur. Saya Shinta, istri sah Aris." Dunia Bram seakan berhenti berputar. Semua kepingan puzzle yang tadinya berserakan kini menyatu dengan begitu cepat, membentuk sebuah gambaran mengerikan yang jauh lebih gelap dari yang pernah ia bayangkan. Di hadapannya berdiri motif pembunuhan yang sesungguhnya. Kisah ini dimulai saat Bram dengan wajah penuh kekhawatiran menghampiri Shinta. Ia membawa berita yang mengguncang dunia mereka. Sebuah kecelakaan tragis baru saja terjadi, dan yang lebih mengejutkan, korban dari kecelakaan itu adalah Maya, rekan kerja mereka. Tapi Bram merasa ada sesuatu yang janggal. Ini bukan sekadar kecelakaan biasa. Kecurigaannya langsung tertuju pada satu orang, Aris, suami Maya. Shinta yang awalnya terkejut langsung merasakan hal yang sama. Selama ini, ia tahu bahwa rumah tangga Aris dan Maya tidak seharmonis yang terlihat. Mereka berdua sering terlibat pertengkaran hebat, meski selalu berusaha ditutupi di depan orang lain. Mendengar kecurigaan Bram, Shinta pun setuju. Ini adalah momennya. Mereka harus bekerja sama untuk membongkar apa yang sebenarnya terjadi. Mereka tidak bisa membiarkan kejahatan, jika memang ada, terkubur begitu saja. Sebuah aliansi pun terbentuk, didasari oleh keinginan untuk mencari kebenaran dan keadilan bagi Maya. Penyelidikan rahasia Bram dan Shinta dimulai dari tempat yang paling logis, kantor. Mereka tahu jika Aris memiliki motif tersembunyi, jejaknya
kemungkinan besar ada di sana. Dengan hati-hati, mereka mulai memeriksa dokumen keuangan perusahaan, terutama yang berkaitan dengan proyek yang dipegang oleh Aris. Awalnya, semua tampak normal, rapi, dan tanpa celah. Aris memang dikenal sebagai karyawan yang teliti. Namun, Bram tidak menyerah. Menggunakan keahliannya di bidang audit, ia mulai menggali lebih dalam, membandingkan data dari berbagai laporan yang berbeda. Dan di sanalah mereka menemukannya, sebuah anomali. Ada aliran dana dalam jumlah besar yang keluar dari kas perusahaan. Namun, catatannya disamarkan dengan sangat lihai si Oliela untuk pembelian aset fiktif. Jejak digitalnya pun dimanipulasi dengan rapi. Semakin dalam mereka menggali, semakin besar pula lubang yang mereka temukan. Ternyata, selama bertahun-tahun, Aris telah secara sistematis menggelapkan dana perusahaan. Uang itu ia gunakan untuk gaya hidup mewah yang jauh di atas kemampuannya. Sesuatu yang selalu ia pamerkan sebagai hasil kerja kerasnya. Semua fasad kesuksesan yang ia bangun ternyata hanyalah sebuah kebohongan besar. Lalu, apa hubungannya dengan Maya? Sinta teringat sesuatu. Beberapa minggu sebelum kecelakaan, Maya pernah bercerita dalam sebuah obrolan singkat bahwa ia mulai curiga dengan keuangan Aris. Maya, yang juga bekerja di Departemen Keuangan, memiliki akses dan pemahaman untuk melihat kejanggalan. Ia sempat menyebutkan bahwa ia akan mencoba memeriksa beberapa hal secara pribadi di rumah. Saat itulah kepingan puzzle mulai menyatu dengan mengerikan. Bram dan Sinta menyadari motif Aris. Maya dengan kecurigaannya telah menjadi ancaman terbesar bagi Aris. Jika Maya berhasil membongkar penggelapan dana itu, bukan hanya karier dan reputasi Aris yang hancur, tapi ia juga akan menghadapi tuntutan hukum dan penjara. Kepanikan membuat Aris gelap mata. Ia harus melenyapkan satu Satania, orang yang bisa menghancurkannya. Kecelakaan itu bukanlah sebuah kebetulan, melainkan sebuah rencana pembunuhan yang dirancang dengan matang. Sementara itu, di sebuah ruang ICU yang sunyi dan steril, terdengar suara monoton dari mesin-mesin penunjang kehidupan. Di atas ranjang terbaring sosok Maya. Tubuhnya penuh dengan perban dan alat medis. Sudah berhari-hari ia berada dalam kondisi koma, di ambang batas antara hidup dan mati. Para dokter telah melakukan yang terbaik, tapi mereka hanya bisa menunggu keajaiban. Dan keajaiban itu pun datang. Perlahan, kelopak mata Maya mulai bergetar. Jari-jarinya bergerak sedikit, sebuah gerakan kecil yang hampir tak terlihat. Monitor detak jantung yang tadinya stabil mulai menunjukkan sedikit perubahan ritme. Maya mulai sadar, kesadarannya masih kabur, seperti terbangun dari mimpi yang sangat panjang dan gelap. Suara-suara di sekitarnya terdengar teredam, dan cahaya lampu terasa begitu menyilaukan. Tapi otaknya mulai bekerja kembali. Kabar tentang kondisi Maya yang mulai membaik dengan cepat sampai ke telinga Aris. Seorang perawat meneleponnya, memberikan kabar gembira yang seharusnya melegakan hatinya. Namun bagi Aris, kabar itu adalah lonceng kematian. Wajahnya seketika pucat pasi. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Gembira jauh dari itu. Ia panik, sangat panik. Pikirannya langsung berkecamuk. Maya sadar, artinya hanya masalah waktu sampai Maya bisa berbicara. Dan jika Maya berbicara, semua kejahatannya akan terbongkar. Rencananya yang ia anggap sempurna kini berada di ujung tanduk. Ia tidak bisa membiarkan itu terjadi. Penjara adalah mimpi terburuknya. Kehilangan semua yang telah ia curi dengan susah payah adalah sesuatu yang tidak bisa ia terima. Ketakutan itu berubah menjadi sebuah tekad yang gelap dan nekat. Ia harus menyelesaikan apa yang telah ia mulai. Kali ini tidak boleh ada kesalahan. Malam itu suasana rumah sakit terasa lebih hening dari biasanya. Lorong-lorong panjang tampak sepi, hanya diterangi oleh lampu-lampu Temarang. Di tengah keheningan itu, sesosok bayangan bergerak dengan cepat dan hati-hati. Itu adalah Aris. Dengan
dengan mengenakan jaket berkerudung untuk menyamarkan identitasnya. Ia menyelinap masuk ke dalam rumah sakit, menghindari tatapan curiga dari beberapa perawat jaga. Jantungnya berdebar kencang. Setiap langkah terasa begitu berat. Ia tahu betul di mana kamar ICU tempat Maya dirawat. Dengan gerakan yang sudah ia rencanakan, ia berhasil sampai di depan pintu kamar itu. Mengintip dari kaca kecil di pintu, ia memastikan tidak ada perawat di dalam. Hanya ada Maya yang terbaring lemah dan suara mesin-mesin yang menjadi musik latar dari niat jahatnya. Dengan tangan gemetar, ia membuka pintu sepelan mungkin, lalu menutupnya kembali tanpa suara. Kini, hanya ada mereka berdua di dalam ruangan itu. Aris berjalan mendekati ranjang. Tatapannya dingin dan tanpa emosi. Ia melihat wajah istrinya yang pucat, matanya masih terpejam. Rasa bersalah tidak ada. Yang ada hanyalah hasrat untuk bertahan hidup, untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Pandangannya tertuju pada selang oksigen yang terpasang di hidung Maya. Benda itulah yang menjadi penyambung nyawa istrinya saat ini. Dengan satu gerakan, semuanya akan berakhir. Tidak akan ada saksi, tidak akan ada bukti. Ini akan terlihat seperti kegagalan medis. Ia akan kembali menjadi duda yang berduka, dan semua rahasianya akan aman selamanya. Tangannya terulur perlahan, semakin dekat ke selang oksigen itu. Jari-jarinya hampir menyentuhnya. Inilah akhirnya. Tepat saat yari-yari Aris hendak mencabut selang kehidupan itu, sebuah kekuatan yang tak terduga menghentikannya. Tiba-tiba, sebuah tangan yang tadinya terkulai lemas dengan cepat mencengkeram pergelangan tangannya. Cengkeraman itu begitu kuat, begitu erat, seolah menyalurkan semua sisa tenaga yang ada. Aris terkesiap kaget, jantungnya serasa berhenti berdetak. Ia menunduk dan melihat apa yang terjadi. Mata Maya kini terbuka lebar, menatap lurus ke arahnya. Tatapan itu tidak lagi sayu atau kosong. Tatapan itu penuh dengan kemarahan, kekecewaan, dan kesadaran penuh. Maya tahu, ia tahu segalanya. Di keheningan ruang ICU itu, sang mangsa telah berbalik dan menjebak predatornya. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Jangan lupa ikuti terus kelanjutan kisahnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Tiba-tiba, sebuah tangan yang tadinya terkulai lemas dengan cepat mencengkeram pergelangan tangannya. Cengkeraman itu begitu kuat, begitu erat, seolah menyalurkan semua sisa tenaga yang ada. Aris terkesiap kaget, jantungnya serasa berhenti berdetak. Ia menunduk dan melihat apa yang terjadi. Mata Maya kini terbuka lebar, menatap lurus ke arahnya. Tatapan itu tidak lagi sayu atau kosong. Tatapan itu penuh dengan kemarahan, kekecewaan, dan kesadaran penuh. Maya tahu, ia tahu segalanya. Di keheningan ruang ICU itu, sang mangsa telah berbalik dan menjebak predatornya. Jantung Maya berdegup kencang, seolah baru saja menyelesaikan lari maraton. Matanya yang selama ini terpejam rapat, perlahan terbuka. Hal pertama yang menyambutnya adalah lenggit-lenggit putih rumah sakit yang steril. Tapi yang membuatnya terkesiap bukan itu. Di samping tempat tidurnya, duduk sosok yang selama ini menghantui mimpi buruknya. Aris. Senyum pria itu merekah, tapi di mata Maya, senyum itu adalah topeng iblis. Memori kecelakaan itu kembali menghantamnya seperti gelombang pasang, rem yang blong, mobil yang meluncur tak terkendali, dan wajah panik Aris sesaat sebelum semuanya menjadi gelap. Pergi. Pergi kamu dari sini, teriakannya memecah keheningan ruangan. Histeris dan penuh ketakutan, perawat dan petugas keamanan bergegas masuk, disusul oleh 2 orang polisi yang kebetulan sedang berpatroli. Melihat kondisi Maya dan mendengar ceritanya yang terbata-bata, polisi langsung bergerak. Aris yang tadinya tersenyum, kini wajahnya pucat pasi. Tanpa perlawanan berarti,
Ia digiring keluar dengan tangan terborgol. Babak baru dalam hidup Maya telah dimulai. Babak perjuangan mencari keadilan. Ruang sidang terasa sesak dan panas. Meskipun pendingin udara bekerja maksimal, semua mata tertuju pada Aris yang duduk di kursi pesakitan. Wajahnya tertunduk lesu. Di seberangnya, Maya duduk dengan tegar di kursi saksi, ditemani oleh pengacara yang handal. Jaksa penuntut umum membeberkan bukti-bukti yang memberatkan. Hasil investigasi tim forensik menunjukkan dengan jelas rem mobil yang dikendarai Maya telah disabotase. Selang minyak rem dipotong dengan sengaja, bukan aus karena pemakaian. Kesaksian Maya menjadi senjata utama. Dengan suara bergetar namun tegas, ia menceritakan kronologi sebelum kecelakaan. Bagaimana Aris bersikeras memintanya menggunakan mobil itu untuk pergi keluar kota sendirian dengan alasan mobilnya sendiri sedang di bengkel. Argumen-argumen dari pengacara Aris terdengar lemah, mencoba membangun alibi bahwa itu semua hanya kecelakaan biasa. Tapi sorot mata Maya yang penuh keyakinan seakan membakar setiap kebohongan yang coba dibangun oleh pihak lawan. Ketegangan di ruang sidang bisa dirasakan oleh semua orang. Ini bukan hanya tentang kecelakaan, ini tentang pengkhianatan yang nyaris merenggut nyawa. Persidangan memasuki babak krusial ketika semua orang mengira kasus ini hanya akan berkutat pada bukti forensik dan kesaksian Maya. Pintu ruang sidang terbuka. Seorang wanita melangkah masuk dengan percaya diri. Dialah Sinta, sekretaris pribadi Aris di kantor. Kehadirannya sontak membuat Aris mengangkat wajahnya. Matanya membelalak tak percaya. Sinta membawa kejutan besar. Di tangannya ada setumpuk dokumen yang ternyata adalah bukti penggelapan dana besar-besaran yang dilakukan Aris di perusahaan. Motif percobaan pembunuhan itu pun menjadi semakin jelas. Aris ingin menyingkirkan Maya yang mulai mencurigai gaya hidupnya yang mewah dan tidak sesuai dengan pendapatan resminya. Bukan hanya itu, Sinta juga menyerahkan sebuah flash disk kepada jaksa. Isinya adalah rekaman CCTV dari area parkir kantor beberapa hari sebelum kecelakaan. Rekaman itu dengan jelas memperlihatkan sosok Aris yang sedang berjongkok di dekat ban mobil Maya, melakukan sabotase di malam hari. Suara bisik-bisik langsung memenuhi ruang sidang. Pengacara Aris terdiam, kehabisan kata-kata. Bukti ini adalah paku terakhir untuk peti mati kebohongan Aris. Palu hakim diketuk 3 kali. Suaranya menggema di seluruh penjuru ruang sidang, menandakan akhir dari drama panjang ini. Terdakwa Aris terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana percobaan pembunuhan berencana dan penggelapan dana, menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup. Wajah Aris langsung pucat seperti mayat. Ia merosot di kursinya, seolah seluruh tulang di tubuhnya telah diloloskan. Pandangannya kosong, menatap ke depan tanpa arti. Para penjaga kemudian membawanya pergi. Langkahnya gontai menuju takdirnya yang baru di balik jeruji besi yang dingin. Di sisi lain ruangan, Maya menghela napas panjang, napas kelegaan yang selama ini tertahan di dadanya. Air mata mulai mengalir di pipinya. Tapi kali ini bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kelegaan dan kemenangan. Keadilan telah ditegakkan. Hantu masa lalu yang selama ini membelenggunya akhirnya telah dikurung selamanya. Ia menoleh ke arah Sinta. Mereka saling berpandangan dan mengangguk. Sebuah isyarat tanpa kata yang penuh makna. Mentari sore mulai condong ke ufuk barat, melukis langit dengan warna jingga keemasan di sebuah tempat bernama Puncak Senja yang terkenal dengan pemandangannya yang menakjubkan ke arah jurang dan lembah di bawahnya. Maya dan Sinta berdiri berdampingan. Angin sepoi-sepoi menerbangkan rambut mereka. Di tangan Maya ada sebuah kotak kecil berisi barang-barang peninggalan Aris. Sebuah cincin kawin, beberapa foto lama, dan
dan kenangan pahit lainnya. Di tangan Shinta ada sebuah map berisi surat pengunduran dirinya dan semua hal yang mengikatnya pada masa lalu yang kelam. Di perusahaan itu, mereka saling berpandangan sejenak. Senyum tulus terukir di bibir keduanya. Tanpa aba-aba, mereka bersama-sama melemparkan benda-benda itu ke dalam jurang yang dalam. Benda-benda itu melayang sejenak di udara sebelum akhirnya ditelan oleh kedalaman lembah. Itu adalah sebuah ritual simbolis. Mereka tidak hanya membuang benda mati, tapi juga membuang semua beban, sakit hati, dan pengkhianatan. Mereka membuang masa lalu untuk menyambut masa depan yang baru, lembaran hidup yang bersih dan penuh harapan. Matahari terbenam menandai akhir dari sebuah babak dan awal dari babak yang baru, babak kebebasan sejati. Terima kasih sudah menonton kisah ini. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.